Terpuruknya demokrasi Indonesia hari-hari ini persis gambaran Bung Hatta pada 1960 dalam demokrasi kita. Hukum ditekuk untuk kepentingan penguasa, politikus jadi tukang stempel tindakan presiden, petualang politik dan ekonomi merajalela dan menunggangi partai dan gerakan politik lain untuk kepentingan pribadi. Krisis demokrasi terjadi setelah Soekarno mengubur demokrasi konstitusional dan menggantinya dengan demokrasi terpimpin pada 1959. Hari ini, Presiden Joko Widodo memang tak mengeluarkan dekret untuk melanggengkan kekuasaan. Setelah hasratnya memperpanjang masa jabatan presiden gagal karena ditolak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, usahanya terus berkuasa memakai cara lain, menyorongkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Pertama-tama, hukum diakali di Mahkamah Konstitusi melalui perubahan syarat calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu. Perubahan itu membuat Gibran yang belum cukup umur bisa melenggang menjadi kandidat wakil presiden. Setelah itu, alat dan sumber daya negara dikerahkan untuk memenangkannya. Jokowi dan kelompoknya tengah memastikan bahwa kecurangan tak selalu berarti mengarahkan pemilih di bilik suara. Kecurangan tidak juga selalu berarti utak-atik suara setelah pencoblosan. Pengkondisian pemilihan umum agar menguntungkan Prabowo Gibran merupakan kecurangan yang terang benderang. Pemenang yang dihasilkan dari pemilihan umum yang curang memiliki legitimasi yang rendah. Simak opini Tempo selengkapnya di majalah.tempo.co. Jangan pilih kandidat yang didukung Jokowi. Kami atas nama buruh Indonesia menyatakan kami akan melawan segala bentuk kecurangan yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Ini pemilu yang paling buruk dalam sejarah Republik Indonesia pasca reformasi, di mana semua instrumen kekuasaan dipergunakan sedemikian rupa untuk menyukseskan salah satu pasangan calon. KPU, Bawaslu tidak lebih dari cabang kekuasaan eksekutif yang tidak lebih dari tim sukses kampanye paslon tertentu. Maka dari itu, kami buruh Indonesia menyatakan perlawanan terhadap pemilu curang. Bersama elemen-elemen masyarakat lainnya akan memastikan melawan segala bentuk kecurangan terhadap pemilu yang kecurangan itu sudah pasti akan mengkhianati kedaulatan rakyat, akan melahirkan politik dinasti. Kita sebagai bangsa akan mundur puluhan tahun jika pemilu curang ini akan terus terjadi. Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat, seluruh elemen bangsa, mari bersama-sama, kaum buruh, tani, nelayan, mahasiswa, kaum cerdik pandai, guru besar, dosen-dosen, universitas, memastikan pemilu tidak boleh curang. Lawan pemilu curang. Lawan pemilu, lawan pemilu curang. Lawan pemilu curang. Hidup buruh. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Buruh akan aur-auran di jalan untuk melawan pemilu curang. Lawan. Bangkit, bergerak, hancurkan tirani. Lawan. Saya maju. Dari sistem itu gitu. Ya, kita coba kesesuaian dari aplikasi Sirekap yang dikeluarkan oleh KPU Pusat. Kita harus melakukan scanner di sana dari hasil suara pilihan presiden. Hasil dari TPS 14 itu suara 01 itu 134. Begitu kita scanner, ternyata data 01 itu cuma 1. Pasangan 02 di TPS 14 itu 65. Tapi di sini terbaca 551. Padahal DPT kita cuma 231. Sudah masuk akal. Terus di pasangan 03 di TPS 14 itu ada 6. Di sini tercatat 111. Nah, di sini kita akan melakukan submit. Tapi di sini kita ada agak bingung gitu untuk meneruskan. Sedangkan yang lainnya harus di scanner juga gitu. Begitu.
Dari salah satu ya. Ini kita cek lagi dari kiriman C1 dari teman relawan yang ada di Jawa Barat. Kita akan cek lagi di web KPU. Coba lihat bagaimana jahatnya dia input. Check it out. Nah, kita cek di Jawa Barat, Kota Depok, Cilodong, Kalibaru, TPS 013. Lihat, Anies 70, Prabowo 617, Ganjar 15. Sedangkan di C1 aslinya, Anies sama hasilnya yaitu 70 ya, Ganjar juga 15. Prabowo 117, kok diinput 600 lebih, luar biasa. Saya kurang teliti untuk meriksa. Oke. Yang mana pada saat Bapak berkait? Yang mana Bapak? Yang ini 117 ya. Oke. Yang 02. Yang Bapak yang mana? Saya bilang ini. Dibalik Pak, dibalik biar ritnya gitu. Oke, terima kasih. Tuh kan? Ini selanjutnya ada surat suara yang surat suara keempat di TPS 54 yang sudah tercoblos nomor 2. Apa kaki? Anies. Iya. Mun Anies ria re, ya re, cumbut Anies re. Yud. Yud bagajo. Cumbut. Siapa sih kalau kaki? Siapa sih kalau kaki kan pertanyaan? Perlu dibes. Video. Siapa? Raisin Imron. Lagi sendiri lagi siapa? Pablo. Raisin Imron. Sendiri lagi siapa? Raisin Imron. Raisin Imron. Sukses. Untuk di Gunung Gesan sudah tercoblos. Tidak ada pemilu, tidak ada coblosan di Gunung Gesan. Buktinya. Joblosin Mbah. Kaget tuh lagi ya. Kaki mah ada iya. Kaki mah ada iya. Lah urusan lain lo. Ketua menen kabeh. Pakai luar undangan. Pakai luar. Kurang ngajar kabeh. Allah jadi menendang pakai luar. Pakai luar undangannya. Roman KPPS ah. Yoper Roman KPPS mungkin tak bagi. Oh Yoper Roman mungkin tak edar malam setia. Yoper Roman ya. Kartu undangan tak tulis edar palang. Surat suara sudah tercoblos langsung ya. Posisi di nomor 2. Balik coba. Ayo di TPS 44 Bojong Kunci. Ya. Sudah tercoblos capres nomor 2. Ya. Tidak sah ya. Sip. Iya, nomor 3 terus dicoblos, nomor 2 terus dicoblos,
Iya nomor 3 atas dicoblos kumaha ya KPU ya. Di TPS sabaraha ieu? Di TPS 17. Kampung Kumaha ya KPU pertanggungjawabanna di KPS 17. Ini dia terjadi di Kampung dan Cabolang. TPS 17 Desa Simpang Sari, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut ya. Ya. Melaporkan bahwa sudah banyak surat suara yang sudah dicoblos oleh